Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan aktivitas maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana Noel dibungkam oleh Ibu Mira Sumirat, Presiden Aspirasi ya teman-teman, perihal PHK di Sritek, di mana di sini Ibu Mira mengatakan statement Noel tentang adanya investor dalam Sritek itu janji surga gitu ya teman-teman. Jadi sangat keras kritik daripada Bu Mira dan tentu ada argumentasinya, nanti akan kita simak. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Keputusan itu gitu loh. Nah, tinggal kita lihat nanti kan kurator juga punya komitmen untuk melakukan rekrutmen baru untuk 2 minggu ke depan ya. Itu janji kurator yang harus kita hargain. Selain ada keputusan hukum dan lain-lainnya ya kita coba hargain ada kemauan dari kurator untuk melakukan rekrutmen baru terhadap kawan-kawan ex buruh Stritek. Nah, ini kan akan menjadi prioritas perhatian kita. Tapi pemerintah yang jelas sekali lagi kita akan melakukan upaya-upaya maksimal lah agar hak-hak kawan-kawan buruh ini diperhatikan terkait misalnya sangon, kemudian juga tunjangan hari rayanya, kemudian juga program-program misalnya kayak jaringan kehilangan pekerjaan JKP, JKP, juga JHT ya. JHT. Nah kalau soal itu kan ya kurator yang tanggung jawab bukan di kita. Ya kan mereka sudah ambil alih manajemen. Nah kewajiban kurator lah nanti terkait kewajiban-kewajiban perusahaan kemarin kan hari ini bukan manajemen lagi yang harus menanggung terkait kewajiban itu ada di kurator. Kita lihatnya nanti kurator seperti apa teknisnya gitu. Yang jelas kita akan selalu memantau apa yang akan terjadi di Stritek 2 minggu mendatang lah ya dari sekarang. Dari kemarin keputusan ketika mereka menyampaikan di istana ya, kurator menyampaikan di istana, kita tunggu aja. Kan ini ada investor baru di Sritek. Nah kita berharap nanti kalau ada seandainya ada investor baru agar kawan-kawan tenaga kerja atau buruh ini akan menjadi prioritas dalam proses rekrutmen itu. Artinya kita bersabar lah, kita lihat kan itu pernyataan kurator ya. Kita mau sih harapan kita agar kawan-kawan buruh di sana itu bisa menjadi prioritas. Tambah lagi jangan juga dikasih syarat-syarat yang berat, misalnya kayak umur, kemudian syarat akademik dan lainnya. Karena mereka kan sudah punya pengalaman bekerja di Sritek itu. Ya proses rekrutmen baru ini kan pasti ada ketentuan yang menjadi haknya manajemen baru nanti. Tapi kita tetap menyampaikan harapan kita kawan-kawan ex buruh Sritek ini harus menjadi prioritas utama lah, karena mereka kan sudah terbiasa dengan lingkungan lingkungan di situ. Jadi ya tadi yang awal saya sampaikan ya mereka harus jadi prioritas lah. Ada angin segar dong Bu. Jadi kalau investor baru tuh belum ada. Ini kan baru janji-janji surga. Janji dari kurator. Dari kurator. Okay. Jadi petang tadi itu saya dapat informasi bahwa kurator juga menyampaikan belum ada kejelasan terkait dengan pembayaran pesangon karena harus melalui proses 2 bulan itu proses terkait dengan yang namanya dokumen-dokumen, bahwa ini kan total hutang sama aset kan lebih gede utang nih. Iya. Coba siapa mau yang investor yang masuk nih gitu kan. Investor juga ngitung-ngitung ada untungnya apa enggak. Terus yang kedua, daripada saya mempekerjakan yang sudah berumur begini dengan saya yang fresh kan gitu, yang ininya masih produktif gitu pikiran investor baru. Tapi sekali lagi ya tadi pemerintah mungkin karena bertanggung jawab untuk merasa ini sudah puluhan tahun dan sudah berkontribusi terhadap negeri tercinta ini, maka pemerintahan di bawah Pak Prabowo ini juga melalui Pak Wamen ini menjadi lebih balik lagi ke soal hati merah putih gitu. Apa enggak proaktif. Nah teman saya mau nyoroti gini Pak Wamen, bahwa kayaknya pemerintah nggak punya mapping atau perencanaan yang jelas. Padahal kan yang PHK tuh kalau itu kelihatan nanti ke depan akan ada perubahan-perubahan goncangan-goncangan industri. Nanti ini ke depan ini tadi saya sampaikan Mbak Esa, ini bola salju. Ini PHK secara umum maksudnya ya? Ya ini PHK secara umum maksud saya. Jadi ke depan itu ada sektor finance juga akan terdampak. Karena akan ada artificial intelligence yang akan
juga masuk gitu ya. Nah ini tolong pemerintah ada perencanaan apa enggak sih gitu maksud saya, supaya nanti tidak lagi seperti ini. Dan harapan saya juga pemerintah jangan parsial dong, jadi jangan cuma Sritek doang nih, dibantu juga kan ada yang mengalami yang sama gitu, jangan sampai ada kecemburuan sosial. Oh, Amin, Mas Wamen, silakan. Apa yang disampaikan Mbak Mira itu betul sekali. Sebetulnya kan terkait PHK dan kemudian apa istilahnya badai-badai PHK ini, kan kita sudah melakukan yang namanya mitigasi, dan terus kemudian kita juga sudah melakukan kolaborasi ke beberapa lembaga kementerian, karena masalah ini kan bukan masalah Kementerian Tenaga Kerja doang. Di situ ada Kementerian Tapi berarti nggak boleh Perindustrian. kelamaan dong, Mas, itunya kolaborasi. Nah, ya, tapi kan kita yang dihilir ini persoalannya itu seakan-akan bahwa persoalan ini ya persoalan Kementerian Tenaga Kerja, enggak juga gitu. Nanti juga kita pahamin bahwa ke depan juga ya kita berharap ini kan menjadi keluhan industrial ya, atau pengusaha ya, bahwa mereka berharap nanti ke depan ketika melakukan investasi ramah dong terhadap investor, misalnya kayak izin, lantas biaya-biaya ormas yang sedikit mengkhawatirkan, belum lagi calo-calo. Nah karena kan kita pahamin bahwa para pengusaha ini kan sudah melakukan bayar pajak ke negara, nah tinggal ditertibkan. Nah kegelisahan-kegelisahan seperti inilah yang menjadi PR buat kita ke depan, agar selain ramah terhadap pengusaha, kita juga harus ramah terhadap kesejahteraan buruh. Jadi negara itu harus bisa menjadi jembatan jembatan yang baik untuk kedua komponen ini, karena ini kan semua sangat penting buat kita. Industrialis ini kan butuh namanya tenaga kerja juga butuh pengusaha. Ini kan saling membutuhkan lah, simbiosis lah, yang tidak punya beban ya. Jadi saya sampaikan tuh persoalan-persoalan yang tadi disampaikan Mbak Mira atas Mas Budi terkait keinginan kawan-kawan pengusaha. Ada hambatan-hambatan atau kiranya hambatan, menurut saya itu hambatan-hambatan yang kecenderungannya kita bukan pro terhadap industri nasional, malah kecenderungannya malah pro terhadap impor. Nah itu termanifestasi dengan Permendak nomor 8, dan itu tanggal 23 Desember saya sudah sampaikan, dan itu akhirnya akan dievaluasi oleh Menteri Perdagangan. Kemarin dia komitmen tanggal 5 Februari dia bilang kita revisi. Semoga ini menjadi angin segar ya, tinggal kita lihat revisi ini arahnya kemana gitu. Sudah direvisi atau belum ya? Kami juga belum mendengar ada kabar revisi tuh, Mas Noel. Tapi sudah ada pernyataan dari Kementerian Perdagangan akan direvisi. Nah, Akan kedua, ya berarti ya, belum ya? Baru akan ya? ya. Nah, kedua ya terkait tadi izin. Memang tidak ada siapa sih gini. Pertama, pengusaha tidak akan mau yang namanya ada PHK, udah pasti tuh. Kedua, negara juga tidak mau adanya PHK. Ya. Ketiga, buruh juga tidak mau di PHK. Gitu loh. Nah, problemnya apa? Problemnya ya tadi yang tadi kita sampaikan bersama tadi. Harusnya ini kan bisa duduk bersama. Ini problem pengusaha ini kan problemnya izin. Selain preman-preman dan perintilan-perintilannya. Kedua, soal buruh. Buruh ya kita harus juga punya keberpihakan terhadap buruh. Kalau seandainya semua ini saling memahami, saya yakin tidak ada persoalan-persoalan misalnya demo-demo, kemudian regulasi-regulasi yang membuat ketidakpastian di tengah-tengah kawan-kawan pengusaha. Ya, kita sudah tangkap poin daripada Bung Noel dan Ibu Mira sebagai Presiden Aspirasi. Ya, ini memang kompleks, tapi masukan dari Bung Mira itu sangat bagus perihal roadmap ya. Petanya ini sepertinya pemerintah harusnya punya intelijen ya, dalam arti sudut pandang atau gaya intelijen, karena harus mitigasi ya. Nanti ini industri apa aja nih yang bakal ada PHK, mengingat sekarang ada AI ya, artificial intelligence. Lalu nanti tentu akan juga gitu ya merembet pada PHK berbagai industri seiring perkembangan teknologi. Nah, harusnya pemerintah punya roadmap. Ini sangat bagus dari Ibu Mira, dan terutama harusnya ada peraturan-peraturan yang melindungi perusahaan di dalam negeri. Kok bisa ya perusahaan sebesar ini pilot ya? Ini
kok bisa bangkrut dan PHK begini nih, kan harusnya pemerintah memproteksi usaha dalam negeri ya teman-teman. Jadi sangat bagus ya usulan daripada Ibu Mira Sumirat ya, sangat bagus untuk Bung Noel sebagai wamen, bisa ditampung ya ide itu ya, untuk nanti ke depan berkoordinasi dengan para menteri terkait. Ya benar juga kata Bung Noel, ini bukan masalah ketenaga kerjaan semata sebenarnya, banyak sekali di sini melibatkan kementerian ya teman-teman ya. Nah kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.